Shalom semuanya, saya Bambang Rizkyanto. Di channel ini kita belajar berapologetika. Ini adalah video saya yang kedua yang membahas mengenai Injil Barnabas. Di video ini saya akan membahas banyaknya kesalahan yang memalukan dari Injil Barnabas tersebut. Bagi rekan-rekan yang baru menonton video ini, saya sarankan untuk juga melihat video saya yang pertama terkait Injil Barnabas ya. Jadi supaya rekan-rekan memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang apa itu Injil Barnabas. Sebelum memulai, saya akan kutipkan dulu dua pendapat dari Bang Kainama, Ustadz kesayangan kita semua. Kita punya kekuatan ilmiah. Kalau nggak ada, jangan ngomong. Oke, kekuatan ilmiah. Mari kita cari tahu sejarah dari sumber sejarah. Jangan cari tahu atau bertanya kepada youtuber Kristen itu, ya. Karena setiap data yang mereka berikan kacau, tidak terbukti keabsahannya, tidak ketahuan. Oke, yang di sini tadi lihat sejarah harus dari sumber sejarah, kemudian jangan mendengarkan YouTuber Kristen karena datanya kacau dan tidak ada bukti. Ini nanti akan menjadi bumerang bagi Ustadz Kainama sendiri. Baik, kita masuk ke kesalahan-kesalahan fatal Injil Barnabas. Yang pertama, disebutkan Pilatus adalah gubernur provinsi Yudea saat Yesus lahir. Kita tahu Yesus lahir itu antara tahun 4 atau 5 sebelum Masehi. Jadi ini ya, di Yudea, Pilatus adalah gubernur. Nah, Pilatus itu menjadi gubernur provinsi Yudea itu baru di tahun 26 Masehi. Sementara Yesus tadi lahir di tahun 4 atau 5 sebelum Masehi. Jadi ini adalah kesalahan fatal, ya. Di sini saya memang mengutip dari sumber Wikipedia. Menurut saya nggak ada salahnya kita mengutip dari sumber Wikipedia, tetapi bagaimanapun juga kita harus kritis. Makanya saya coba kutipkan dari buku yang berjudul Pontius Pilate in History and Interpretation. Ini karangan dari Helen Carbon dari bab 1. Pontius Pilatus adalah gubernur kelima dari provinsi Yudea di bawah Kekaisaran Romawi. Mulai berkuasa dari tahun 26 Masehi hingga 37 Masehi. Dua provinsi Yudea itu baru ada di tahun 6 Masehi. Jadi kalau Yesus tadi lahir antara tahun 4 atau tahun 5 sebelum Masehi, berarti provinsi Yudea itu baru ada sekitar 9 sampai 10 tahun setelah Yesus lahir. Jadi ini masih dari bab dan ayat yang sama ya. Yudea kemudian ini adalah sebagai gubernur. Nah, di sini saya kutipkan masih dari Wikipedia ya. Daftar dari para gubernur ini dimulai dari tahun 6. Jadi gubernur pertama itu adalah Koponius. Ini berkuasa dari tahun 6 hingga 9 Masehi. Oke, di sini saya kutipkan dari buku yang sama karangan Helen Bond. Ini adalah wilayah provinsi Yudea dari tahun 6 hingga 41. Jadi ini adalah wilayah provinsi Yudea. Jadi Yerusalem itu ada di provinsi Yudea, kemudian Bethlehem itu juga berada di provinsi Yudea. Saya kutipkan lagi nih dari The Cambridge Ancient History bagian ke-10, buku ke-10 ya. Roman Administration ya. Direct Roman rule over Judea began in AD 6. Jadi penguasaan Kekaisaran Romawi yang langsung terhadap Yudea itu dimulai di tahun ke-6 Masehi. Jadi ini tiga sumber sudah saya kutipkan ya dan semuanya sama menyatakan bahwa provinsi Yudea itu baru ada di tahun 6 Masehi. Kita punya kekuatan ilmiah. Kalau nggak ada, jangan ngomong. Jadi kekuatan ilmiah bangka itu ya seperti ini ya. Jadi jangan gunakan cuma
Google kosong, kemudian Anda cari-cari artikel, kemudian Anda dapat satu artikel, yaitu langsung Anda gunakan seolah-olah itu adalah kebenaran. Itu malah menurut saya tidak ilmiah. Memang yang saya pakai di sini adalah buku dari Inggris nih, The Cambridge ya. Memang ini bukan buku dari Haifa, jadi mungkin ya Bangkai tidak membaca buku ini. Kemudian nomor 3, Kayafas dan Hanas menjadi imam besar saat Yesus lahir. Ini juga salah ya. Jadi ini masih dari ayat yang sama. Di sini imamat Hanas dan Kayafas. Jadi kalau Yesus tadi lahir antara tahun 4 atau 5 sebelum Masehi, itu imam besarnya itu kalau tidak Matias bin Theophilus, Joasar bin Boetus, ya mungkin Eleazar bin Boetus. Sementara Hanas ben Set ini baru menjadi imam itu di tahun 6 hingga 15 Masehi. Sementara Kaifas atau Kayafas itu baru menjadi imam besar di tahun 18 hingga 36 Masehi. Jadi dari satu ayat ini saja itu sudah terdeteksi 3 kesalahan. Nah, kesalahan yang terjadi ini adalah yang disebut sebagai anakronisme sejarah. Apa itu anakronisme? Anakronisme itu adalah menempatkan sebuah peristiwa, orang, atau benda pada waktu yang salah. Jadi contoh gampangnya ya, misalkan eh, ada satu kalimat Presiden Jokowi eh, memanggil Mahapatih Gajah Mada ke Istana Presiden dan kemudian melantik Mahapatih Gajah Mada sebagai Panglima ABRI. Dan di situ Mahapatih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Ini adalah contoh anakronisme sejarah. Jadi salah menempatkan Mahapatih Gajah Mada yang hidup sekitar 1200-an akhir hingga pertengahan 1300-an dan Sumpah Palapanya itu seolah-olah itu terjadi di era Pak Jokowi. Jadi ini adalah yang dinamakan sebagai kesalahan anakronisme sejarah. Nomor 4, berlayar ke Nazaret, kota yang terletak sekitar 15 km dari tepi Danau Galilea. Yesus pergi ke Galilea dan memulai perjalanan dengan kapal berlayar ke kota Nazaret. Jadi ini adalah Sea of Galilea, ya, Laut Galilea. Berlayar menuju kota Nazaret. Ini kan nggak mungkin ya. Kota Nazaret itu terletak sekitar 15 km dari tepi Danau Galilea. Jadi ini kesalahan geografi yang sangat-sangat fatal. Kemudian yang kelima, Yesus naik ke Kafarnaum. Setelah berlayar ke Nazaret, Yesus naik ke Kafarnaum. Ini dari bab 21. Yesus pergi ke Kafarnaum. Nah, ini terjemahan dalam bahasa Inggrisnya jelas nih. Yesus went up to Kafarnaum atau naik ke Kafarnaum. Nah, ini salah lagi nih. Karena apa? Kafarnaum itu adalah kota yang terletak di tepi Danau Galilea. Nah, kita tadi ingat ya di nomor 4, Yesus berlayar ke Nazaret, dari Nazaret naik ke Kafarnaum. Jadi ini jelas salah menempatkan posisi dari dua kota. Jadi seolah-olah Nazaret itu adalah di tepi danau Galilea, sementara Kafarnaum ini adalah seolah-olah berada di posisi Nazaret. Jadi ini terbalik, ya terbalik. Yang benar itu adalah berlayar ke Kafarnaum, kemudian baru naik ke Nazaret. Kemudian nomor 6, Yesus naik ke Tire dan Sidon. Dari Kafarnaum, Yesus naik ke Tire dan Sidon yang adalah kota tepi laut Mediterania. Nah, di sini dalam bahasa Inggrisnya jelas nih. Went up into the parts of Tyre and Sidon. Oke, jadi kita lihat di peta ya. Jadi kesalahan pertama tadi berlayar menuju Nazaret. Padahal Nazaret itu adanya harusnya di daerah perbukitan. Yang benar harusnya berlayar ke Kafarnaum. Kemudian kesalahan kedua, dari Nazaret
itu naik ke Kapernaum. Ini jelas salah karena sebetulnya yang benar adalah dari Kapernaum naik ke Nazaret, bukan dari Nazaret naik ke Kapernaum. Kemudian kesalahan ketiga ini adalah dari Kapernaum ternyata masih naik lagi ke Tire. Padahal Tire itu adalah kota yang terletak di tepi Laut Mediterania. Ini ngawur geografi yang luar biasa ini. Nah, di sini saya informasikan mengenai ketinggian ya, jadi dari kota Kapernaum, Nazaret dan Tire. Kota Kapernaum itu adanya di minus 208 dari muka air laut. Nazaret itu di perbukitan, adanya di sekitar 349 dari muka laut. Kemudian Tire itu adanya di tepi laut Mediterania, elevasinya 11 dari muka laut. Jadi narasi yang benar harusnya adalah berlayar di Danau Galilea menuju ke Kapernaum. Dari Kapernaum baru dia naik ke Nazaret. Dari Nazaret harusnya turun lagi ke Tire. Ini narasi yang benar. Nah, narasi salah dalam Gospel of Barnabas adalah berlayar ke Nazaret. Padahal Nazaret harusnya adanya di bukit ya. Kemudian naik ke Kapernaum. Padahal Kapernaum ini harusnya adanya di tepi Danau Galilea. Naik lagi ke Tire. Jadi ini kan konyol ya. Yang dia tulis naik terus ya. Dari Nazaret naik ke Kapernaum. Kapernaum naik lagi ke Tire. Jadi mungkin dia terinspirasi dengan lagu naik-naik ke puncak gunung. Nomor 7, menyimpan anggur dalam tong kayu. Jadi di bab 152, tong kayu ketika mereka dicuci untuk mengisi ulang dengan anggur. Tong kayu itu baru mulai populer digunakan sekitar abad ke-7 Masehi, jadi sekitar tahun 600-an ya. Di zaman Yesus itu masih menggunakan tempayan atau kendi dari lempung dan terakota. Jadi misalkan dari Markus 7 ayat 4 ini disebutkan cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Kemudian disebutkan di Lukas 22:10 membawa kendi berisi air. Atau dari Yohanes 2 pasal 7 istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Jadi ini ya, tempayan menyebar ke seluruh dunia Mediterania kuno ya, dan di sini sebagai sarana untuk mengangkut dan menyimpan buah anggur, minyak zaitun, anggur dalam pengertian wine ya, anggur cair, biji-bijian dan lain sebagainya. Wadah kayu dan kulit tampaknya telah menggantikan tempayan sesudahnya, tapi ini baru sekitar abad ke-7 Masehi. Kemudian nomor 8, mata uang Spanyol, denarius dan minuti itu sudah ada di era Yesus. Jadi ini dari bahasa Italianya jelas disebut di sini denaro dan minuti. Jadi apa itu Spanish dinaro? Ya, dinaro itu adalah mata uang yang digunakan di negara Kristen Spanyol dari abad ke-10. Jadi mulai dari tahun 900. Jadi tidak mungkin orang-orang di era Yesus di awal abad pertama Masehi itu menggunakan mata uang Spanish dinaro. Kemudian Yesus berkata tahun Yobel itu setiap 100 tahun sekali. Ini dari pasal 82. Bahwa tahun Yobel yang kini datang setiap 100 tahun. Ini ini jelas kesalahan ya, karena Yobel itu dirayakan setiap 50 tahun sekali. Ini saya kutipkan dari Imamat ya, 25 ayat 10. Kamu harus mengkuduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu. Jadi tahun yang ke-50. Nah, di tahun 1300 Masehi itu Paus Boniface ke-8 itu memutuskan Yobel setiap 100 tahun sekali. Namun belum sempat keputusan ini dilaksanakan dalam arti perayaan Yobel setiap 100 itu ternyata sudah direvisi oleh Paus Clement VI di tahun 1343 mengembalikan perayaan Yobel setiap 50 tahun. Jadi penulis dari Injil Barnabas ini pasti hidup lama setelah tahun 1343. Jadi mungkin dia hanya memiliki pengetahuan yang samar-samar bahwa dulu sebelum era Paus Clement VI,
itu tahun Yobel sepertinya dirayakan setiap 100 tahun sekali. Nah, itulah kesalahan yang dia lakukan karena dia kemudian memproyeksikan bahwa seolah-olah sebelum Paus Clement VI itu tahun Yobel selalu dirayakan setiap 100 tahun sekali. Kemudian nomor 10, kota Ninive itu berada di dekat laut. Ini dari pasal 63, lalu ditelan oleh seekor ikan dan dilontarkan keluar dekat Ninive. Ninive sendiri itu adalah sebuah kota, ini ya, sekitar 600 kilometer dari tepi laut Mediterania. Jadi dia adalah sebuah kota yang dibangun di sebelah timur Sungai Tigris. Ya, ini bandingkan dengan narasi Alkitab ya. Yunus 2 ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. 11, kota Tire dekat Yordan. Ini dari bab 99, in Tyre near Jordan. Kota Tire itu adalah kota tepi laut Mediterania, bukan kota yang dekat dengan Yordan. Jadi ini adalah kota Tire, Yordan itu ada di sini. Jadi ini bukan kota yang dekat dengan Yordan. Kemudian kaum Farisi sudah ada di zaman Elia. Elia itu hidup mungkin sekitar 900 hingga 800 sebelum Masehi. Ya. Dari bagian 145, in the time of Elia, di masa Elia itu eh, di 12 gunung dihuni oleh 17.000 orang-orang Farisi. Ini salah ya, kenapa? Karena kaum Farisi itu baru muncul sekitar tahun 150-an sebelum Masehi, setelah revolusi Yudas Makabe. Ya. Jadi kalau kita lihat secara bagan ya, Elia itu hidup di antara 900 hingga mungkin sekitar 100 sekitar 850-an sebelum Masehi. Ini adalah masa hidup Elia. Sementara orang Parisi itu baru hidup di pertengahan abad kedua sebelum Masehi, katakanlah mungkin sekitar di sini ya. Hingga sekitar tahun 70-an Masehi. Jadi ini ada jeda waktu hampir 700 tahun. Ini adalah kesalahan anakronisme yang sangat-sangat parah. Ini yang seperti saya contohkan tadi menyatakan bahwa Jokowi ketemu atau melantik Mahapati Gajah Mada. Kemudian Farisi berasal dari bahasa Kanaan, bermakna mencari Tuhan. Ini dari bagian 144. Farisi strictly means seek God, mencari Tuhan in the language of Kanaan, dalam bahasa Kanaan. Ini juga ada dua kesalahan. Yang pertama, Farisi itu berasal dari bahasa Yunani atau Aram, jadi bukan bahasa Kanaan. Ini saya kutipkan aja dari Wikipedia ya. Is derived from ancient Greek dan dari Aramaik ya. Kemudian yang kedua, artinya itu adalah memisahkan diri, bukan mencari Tuhan. Meaning ya, set apart, dipisahkan, atau separated, memisahkan diri. Jadi ini adalah 13 kesalahan sejarah dan kesalahan geografi yang menurut saya fatal. Jadi banyaknya kesalahan geografi dan sejarah serta terjadinya anakronisme sejarah ini membuktikan bahwa penulis bukan Barnabas, bukan pengikut Yesus yang hidup di Yudea, Galilea, dan Samaria di abad pertama Masehi. Jadi kalau kita mencari tahu sejarah dari sumber sejarah ya dapatnya ini ya, 13 kesalahan sejarah, kesalahan geografi yang jelas-jelas fatal yang dilakukan oleh penulis Injil Barnabas. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak tinggal di Yudea, Samaria, Galilea. Yang kedua, dia tidak hidup di awal abad pertama, melainkan dia orang yang tinggal di Italia di sekitar tahun 1500-an Masehi. Kemudian nomor 14 ini juga ternyata bertentangan dengan Quran karena disebutkan Yesus bukan Mesias, bukan Isa Al-Masih. Ini dari bab 97 Yesus berkata, "Saya bukan Mesias." Ya. Sementara di dalam Quran 3 ayat 45 itu disebutkan namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Nah, Injil Barnabas sendiri itu ternyata berkontradiksi di dalamnya tentang status Mesias dari Yesus. Ini dari
halaman judulnya ya, Injil yang benar bagi Yesus yang bergelar Al-Masih. Di sini disebutkan ya, Barnabas Rasul Yesus orang Nazaret yang bergelar Al-Masih. Di sini masih juga disebut Yesus Al-Masih. Mereka mendakwakan bahwa Al-Masih itu adalah anak Allah. Atau di sini ya pasal ke-6, di manakah dilahirkan Al-Masih itu. Jadi di satu sisi penulis mengatakan Yesus menolak, saya bukan Mesias, tetapi di bagian lain dari buku yang dia karang sendiri, dia menyebutkan Yesus itu Al-Masih. 15 bertentangan dengan Quran, Maria melahirkan Yesus tanpa rasa sakit. Jadi ini dari bab 3, dan melahirkan anaknya tanpa rasa sakit. Sementara menurut Quran surah 19 ayat 2223, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Kemudian nomor 16 ini bertentangan dengan Quran, Yesus mengajarkan monogami. Jadi dari pasal 115, hendaklah seorang lelaki puas dengan seorang wanita yang dikaruniakan Allah baginya, dan hendaklah dia melupakan wanita lainnya. Ini bertentangan dengan Quran surah 4 ayat 3 ya. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. 17 ini juga bertentangan dengan Quran terkait dengan 9 tingkat langit. Jadi dalam Injil Barnabas itu disebutkan langit-langit itu ada 9. Sementara menurut Quran surah 2 ayat 29 lalu dijadikannya 7 langit. Jadi selain bertentangan dengan sejarah, bertentangan dengan geografi, ternyata juga Injil Barnabas ini sebetulnya bertentangan juga dengan Quran. Jadi kalau Kainama mau mengatakan bahwa ini adalah Injil yang benar, Injil yang asli, Injil yang harus diikuti atau apapun juga lah yang dia katakan, itu sebetulnya menyulitkan dia sendiri ya. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan Quran. Nah, ini kembali lagi ke sini ya. Kita punya kekuatan ilmiah. Kalau nggak ada, jangan ngomong. Jadi kekuatan ilmiah ya, bangkai nama, kekuatan ilmiah itu bukan hanya dengan mengandalkan Google kosong dan Wikipedia atau artikel yang Anda dapatkan dari searching di Google. Nggak bisa ya. Kamu juga harus cari sumber-sumber penunjang lainnya ya. Jadi kalau di dalam jurnalisme ini disebut sebagai cover both sides. Jadi jangan kamu cuma mau dengar, pokoknya asal ini menyerang kekristenan itu pasti benar. Itu sama sekali sikap yang tidak ilmiah. Berikutnya, Gampangnya, mari kita cari tahu sejarah dari sumber sejarah. nah, sejarah dari sumber sejarah itu yang tadi saya lakukan, Bang Kei. Saya sudah menampilkan 13 kesalahan sejarah ya dan juga kesalahan geografi yang ada di dalam buku Injil Barnabas tersebut. Jangan cari tahu atau bertanya kepada youtuber-youtuber Kristen itu. Oke, jangan bertanya kepada youtuber-youtuber Kristen. Kalau menurut saya justru malah ya, kita jangan mendengarkan apa yang disampaikan oleh bangkai nama. Karena apa yang dia sampaikan itu hanya sekedar Google kosong dan Wikipedia. Ini contoh ya yang sudah saya sampaikan di video saya yang pertama. Pada waktu bangkai nama itu hanya mengutip dari Wikipedia Indonesia ya. Jadi pada waktu dia live, itu memang Wikipedia versi Indonesia itu masih menuliskan bahwa The Gospel of Barnabas atau Injil Barnabas ini ditulis oleh Barnabas ya, pengikut Kristus. Tetapi kalau kita lihat Injil Barnabas Wikipedia Indonesia sekarang, itu rupanya sudah direvisi. Mungkin karena tim Wikipedia Indonesia tahu bahwa tulisan dia itu tidak akurat. Makanya di sini sudah direvisi. Injil Barnabas adalah sebuah Injil pseudobiografi non-kanonik yang ditulis pada abad pertengahan akhir. Makanya ya kalau Anda mau ilmiah itu ya
sebaiknya jangan mengutip hanya dari satu sumber lah. Kita lanjutkan. Ya, karena setiap data yang mereka berikan kacau, tidak terbukti keabsahannya, tidak ketahuan. Oke, setiap data yang diberikan kacau. Justru tadi saya sudah menampilkan 13 kekacauan data yang ada di Injil Barnabas. Ya, dan kekacauan itu mencakup sejarah dan juga geografi. Dan kesalahan itu sudah bisa membuktikan bahwa penulis ini bukan orang yang hidup di Yudea, Samaria, Galilea. Dua, dia bukan orang yang hidup di abad pertama. Jadi apakah buku kacau seperti Injil Barnabas ini yang mau Anda percayai? Ya, kalau bagi saya itu sangat-sangat memprihatinkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya tidak perlu membuat kesimpulan karena sebetulnya 13 kesalahan, kemudian 4 pertentangan dengan Quran itu sudah membuktikan bahwa Injil Barnabas tidak ditulis oleh Rasul Barnabas. Injil Barnabas ditulis di abad ke-15 di Italia. Ini yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya. Nanti saya masih akan membuat lagi seri berikutnya. Itu saya akan membahas khusus mengenai kapan kira-kira Injil Barnabas itu ditulis. Kalau Anda merasa bahwa video yang saya buat ini bermanfaat, mohon bisa sekiranya diklik tombol like, subscribe, dan juga Anda sebar, Anda share ke teman-teman Anda. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.